dengan ini kepulangan papa kamu akan dipercepat. Makasih banyak ya, Her. Akila, ini udah kewajiban aku sebagai pacar kamu. Kala itu, atmosfer terasa begitu padat bagi banyak jiwa. Namun entah mengapa hangatnya suasana tetap menyusup di sela dinamika kecil yang bermakna. Harry dan Akila akhirnya bersua kembali setelah sekian lama terbelenggu oleh kesibukan pribadi yang menyita waktu. Harry sempat menghilang sejenak. Hal itu dilakukannya bukan tanpa sebab, lantaran terdapat urgensi yang menuntut perhatian langsung darinya. Di lain sisi, Akila pun sedang terlarut dalam rutinitasnya sebagai PH, yang kian penuh amanah. Saat keduanya bertemu, rasa lega tampak begitu nyata. Terlebih usai Harry memberi kabar pasti bahwa Papa Michael bakal mendarat hari Minggu. Tak hanya itu, Harry pun menjamin seluruh berkas terkait telah steril, rapi, dan aman. Akila sungguh merasa berterima kasih, sebab baginya bantuan ini bukanlah hal yang sepele. Akan tetapi, bagi Harry segala upayanya terasa wajar saja. Apa yang ia perbuat bukanlah pencapaian hebat, namun sekadar wujud tanggung jawab yang ia pikul dengan penuh kesadaran. Menuju ke adegan berikutnya, suasana berganti lebih semarak dan bertenaga. Raisa dan Mohan beraksi di hadapan Ken dan Zara dengan menyuguhkan warna yang berbeda. Mereka tampil memukau karena iringan Six Play menjadikan pertunjukan itu kian bernyawa. Sinergi antara Mohan dan Raisa mengalir begitu organik, seakan mereka telah lama berada dalam satu harmoni. Kenara pun tak segan mengakui jika perpaduan keduanya terasa sangat apik serta nyaman dinikmati. Respons dari orang-orang sekitar pun positif. Muncul kesepakatan bahwa kolaborasi tersebut menyimpan potensi besar. Aura percaya diri, rasa saling percaya, serta keharmonisan yang natural menjadikan aksi mereka tampak sempurna. Keadaan lalu kembali ke teras kafe yang akhir-akhir ini menjadi pusat segala kisah. Kali ini Devon yang menjadi sorotan saat ia mulai berbaur dengan anak-anak 9 ilmu. Akila memantau setiap momen itu dengan kecemasan yang maklum. Tersirat rasa khawatir apabila Devon lepas kendali saat menanggapi pertanyaan. Namun kenyataannya justru bertolak belakang. Tuturan Devon terdengar ganjil namun rasional. Logis tapi tak lazim didengar. Di satu sisi iya, namun di sisi lain tidak. Rekan-rekan 9 ilmu pun terheran karena pola pikir Devon yang unik. Tentu saja, latar belakang keluarga konglomerat membuatnya punya perspektif yang kontras dengan keseharian mereka. Hal-hal yang dianggap Devon normal, bagi anak-anak 9 ilmu justru terkesan aneh. Walau demikian, disitulah letak keunikannya. Menariknya, Devon rupanya sangat selaras dengan Vicky. Komunikasi mereka berjalan tanpa sekat, penuh respons spontan yang terasa pas. Ada interaksi kecil yang membuat suasana kian rileks. Terutama saat terlihat jelas bagaimana Devon menaruh hati pada Vicky. Sikap lugas Devon justru memicu gelak tawa dan sedikit mencairkan kekakuan. Anggota 9 ilmu hanya bisa saling pandang, antara takjub dan geli melihat kejujuran yang muncul tiba-tiba. Sementara itu, Yona hadir dengan topik yang lebih berbobot. Ia mengajukan uang muka kontrak untuk berbit. Permohonan itu ia sampaikan secara terbuka mengingat kondisi Hana yang memang tengah kesulitan finansial. Akila dan Fatah menyimak dengan penuh empati. Mereka menyadari bahwa di balik gemerlapnya industri kreatif ada sisi kehidupan yang tidak selalu mulus. Tanpa polemik panjang, niat untuk membantu pun terrealisasi dengan tulus. Sokongan tersebut bukan sekadar relasi bisnis, namun bentuk solidaritas bagi mereka yang sedang berjuang. Tak lama berselang, Pak Budi muncul di teras kafe membawa energi yang seketika mengubah suasana menjadi lebih ceria. Dengan gayanya yang khas, ia segera memaparkan rencana kemah. Akila menyambut ide itu dengan semangat, apalagi saat Pak Budi berniat untuk ikut serta. Dalihnya simpel, tapi masuk akal demi memantau anak-anak 9 ilmu. Sosok Pak Budi justru memberikan nuansa unik, sebab tanpa disadari ia berperan sebagai penengah di tengah ambisi anak muda yang kerap meluap-luap. Pada momen itu pula tampak jelas betapa Akila dan Harry menjadi sasaran candaan ringan. Seolah mereka sudah otomatis menjadi duet penanggung jawab di kelompok itu. Di tengah keriuhan tersebut, ada satu kejadian yang cukup menyedot perhatian. Gogreen melontarkan pujian tinggi bagi Via. Banyak yang tak menduga jika kualitas vokal Vania
bisa seistimewa itu. Suaranya terdengar matang, syarat emosi, serta jauh dari kesan amatir. Sanjungan itu bukan sekadar formalitas, melainkan rasa kagum yang sangat murni. Via mungkin tidak banyak bersuara, namun kepercayaan dirinya mulai mekar perlahan. Hari itu berakhir dengan perasaan yang beragam, namun terasa pas. Ada lega, ada sedikit was-was, tawa, dan asa yang mulai tumbuh kuat. Semua berjalan pada jalurnya, saling terhubung tanpa perlu banyak bicara. Teras Cafe kembali menjadi saksi bagaimana berbagai takdir dirajut. Bukan melalui gebrakan besar, melainkan lewat langkah kecil yang perlahan menentukan arah masa depan. Kini saatnya Six Play melangkah maju untuk memamerkan hasil kerja keras mereka di depan Ken dan Zara. Atmosfer keyakinan seketika menyeruak di dalam ruangan. Kedatangan mereka bukan sekadar menyuguhkan aransemen baru, melainkan membawa sebuah narasi yang jauh lebih mendalam. Tembang Teranyar ini terdengar istimewa sejak nada pertama, karena lahir dari buah pikir Mohan dan Raisa. Penyatuan dua perspektif yang sama-sama tajam, namun menyimpan frekuensi emosi yang tak sepenuhnya serupa. Sebagaimana ciri khas Six Play selama ini, kekuatan utama lagu ini tetap bertumpu pada filosofi maknanya. Tak hanya merdu saat didengar, karya ini pun menyeret pendengar, masuk ke dalam labirin perasaan yang tersembunyi di balik simfoni. Jika dahulu Six Play seringkali melukiskan kerinduan Mohan terhadap orang tuanya, kali ini lapisan ceritanya kian bertambah. Raisa turut menyuntikkan fragmen pengalaman serta keresahan pribadinya ke dalam setiap bait. Hal tersebut menjadikan lagu ini terasa jauh lebih intim sekaligus transparan. Ada vibrasi kedewasaan yang kental terasa di dalamnya. Liriknya seakan membedah relasi yang tampak harmonis di luar, namun menyimpan sekat karena banyak hal yang masih terkunci rapat. Raisa menulis dengan intuisi seseorang yang merasakan adanya rahasia yang ditahan oleh pasangannya. Hal itu bukan didasari oleh ketidakpercayaan, melainkan karena besarnya rasa takut. Gentar untuk berterus terang, cemas akan kehilangan, serta takut berhadapan. Tanpa perlu diutarakan secara vulgar, pesan tersebut mengalir dengan lembut di sepanjang lagu. Seolah-olah lirik itu sedang menyentil urgensi kejujuran dalam sebuah ikatan asmara. Bahwa kedekatan yang hakiki tidak hanya dirajut dari keindahan saja, melainkan dari keberanian untuk mengekspos sisi yang paling rapuh. Baik itu mengenai rahasia keluarga, luka masa lalu, atau hal-hal personal. Mohan tentu saja sanggup menangkap kemana arah lirik tersebut bermuara. Tiap penggalan kalimat terasa layaknya cermin yang diposisikan tepat di depan wajahnya. Ada sensasi tersindir, namun tidak disampaikan dengan cara yang melukai hatinya. Rasanya lebih seperti pengingat yang halus, bahwa bungkam terlalu lama justru akan membangun dinding pemisah yang semakin lebar. Terlebih saat ini, Mohan memang masih menyimpan satu rahasia besar yang belum sempat ia bagikan. Persoalan genetik itu masih menjadi beban berat yang menghantui pikirannya. Bukan niatnya untuk bersandiwara, namun ketakutan akan kehilangan Raisa selalu saja datang lebih awal. Di satu sisi, ia memiliki keinginan untuk terbuka sepenuhnya. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran hebat bahwa kejujuran tersebut malah akan meruntuhkan segalanya. Lagu ini seakan mempertegas pergolakan batin yang tengah ia alami. Menyadarkan Mohan bahwa waktu untuk mengambil sikap kini semakin mendesak. Di balik proses kreatif Six Play yang tampak kompak dan profesional, terdapat dinamika perasaan yang bergerak sunyi namun menghujam dalam. Lagu ini bukan sekadar portofolio untuk dinilai oleh Ken dan Zara, melainkan menjadi ruang komunikasi bagi Mohan dan Raisa untuk saling menyelami jiwa, meski belum semua kata terucap. Dan di dalam benak Mohan, sebuah ketetapan mulai menemui titik matang. Ia tahu bahwa ia sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat. Momen untuk akhirnya terbuka, terlepas dari apapun risiko yang menanti. Sebelumnya, kejutan paling mencengangkan hari itu mutlak menjadi milik Via. Sang vokalis buzzer beat ini sukses besar dan secara resmi menandatangani kontrak dengan PH milik Akila dan Fatah. Banyak pihak yang benar-benar tak menduga, mengingat selama ini Evia dikenal sebagai pribadi yang tenang dan cenderung rendah hati. Namun saat ia menapak ke panggung dan mulai melantunkan nada, semua stigma tersebut seketika sirna. Suaranya terdengar sangat perkasa, penuh karakter, dan mampu menyampaikan emosi dengan sangat piawai.
Penampilannya sanggup membuat seisi ruangan terdiam 1000 bahasa, sebelum akhirnya meledak dalam kekaguman. Berbagai reaksi spontan mulai bermunculan satu demi satu. Kawan-kawan seperjuangannya bahkan hanya bisa terpaku kebingungan. Ada yang baru pertama kali menyaksikan sisi dirinya yang begitu bebas dan ekspresif di atas panggung. Bahkan kerabat terdekatnya pun merasa seolah-olah sedang berkenalan dengan versi baru dari sosoknya. Vania yang selama ini berselimut kabut, kini tampil dengan penuh determinasi. Energinya terasa sangat menyenangkan, asik, dan jauh melampaui ekspektasi siapapun. Perpaduan rasa terkejut dan hormat terpancar jelas dari wajah setiap orang yang menonton. Suasana kian mengharu biru saat keputusan kontrak akhirnya diumumkan secara resmi. Isak tangis bahagia pun pecah tak terbendung. Bukan hanya soal pencapaian Evia, tapi karena perjalanan berliku yang akhirnya terbayar. Ada rasa bangga, lega, sekaligus syukur yang melebur menjadi satu kesatuan. Mata Hana terlihat berkaca-kaca menahan haru. Ia pasti teringat kembali pada masa-masa awal mereka bertiga merintis Buzzerbeat dari titik nol. Meski kini mereka menempuh jalur yang berbeda, ikatan batin itu tetap terasa sangat solid. Apapun yang terjadi di masa depan, sejarah perjuangan mereka tetap jadi bagian. Di sudut lain, Ken juga mulai menunjukkan rasa kagumnya terhadap cara kerja Aquila. Ia mengamati bagaimana Aquila mengelola talenta-talenta tersebut dengan sangat rapi dan visioner. Strategi Aquila dalam membentuk grup, memadukan karakter, serta mengarahkan potensi terlihat begitu matang dan terencana. Bahkan Ken baru menyadari bahwa Six Play yang tampil begitu solid ternyata merupakan hasil sentuhan langsung dari tangan dingin Aquila. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa Aquila bukan cuma sekadar pemilik rumah produksi, melainkan seorang kreator dengan intuisi yang tajam. Suasana lantas mencair menjadi lebih santai dan penuh dengan candaan. Kebanggaan yang nyata tak mampu disembunyikan oleh Aquila dan Fatah melihat grup-grup asuhan mereka tampil memukau. Di balik gelak tawa dan celetukan santai, terselip keyakinan besar bahwa PH mereka kini memiliki amunisi yang sangat kuat. Persaingan antar rumah produksi pun terasa semakin berdenyut, namun tetap dalam koridor yang sehat dan penuh gairah. Semua menyadari bahwa industri ini sangat luas dan panggung mereka masih membentang panjang. Ken dan Zara pun menangkap sinyal kompetisi tersebut. Mereka memprediksi bahwa persaingan ke depan akan jauh lebih seru dan kompetitif. Bukan sekadar tentang siapa yang paling raksasa, melainkan tentang siapa yang paling konsisten dalam membina talenta. Hari itu menjadi bukti otentik bahwa kejutan bisa muncul dari arah manapun, termasuk dari sosok yang selama ini paling tidak diperhitungkan. Sore itu pun dipungkasi dengan rasa puas dan optimisme yang tinggi. Via dan Buzzerbeat tampil sangat impresif. Bom juga berhasil meninggalkan kesan yang mendalam. Sementara itu, Six Play dengan lagu yang penuh makna tersirat, serta dinamika antar personelnya terasa hangat sekaligus kompetitif. Energi positif memenuhi seluruh sudut ruangan. Semua orang pulang membawa senyuman, keyakinan, dan semangat baru di dada. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah mereka semua.